Hari pertemuan Gyeonwoo dan Jiknyong. Di antara bintang-bintang yang menerangi langit malam, ternyata ada bintang yang paling bersinar dari yang lain. Bintang itu bernama Gyeonwoo dan Jiknyong. Walaupun memiliki cahaya paling terang, tapi kedua bintang ini juga memiliki kisah sedih dan indah. Kisah ini terjadi saat Kaisar Langit memiliki seorang putri yang cantik bernama Jiknyong. Setiap hari putri cantik itu duduk di atas alat tenun. Ia rajin memotong kain linen untuk ditenun. Seolah seperti ditaburi bubuk bintang perak, kain yang ditenun oleh putri itu sangat cantik. Orang-orang di langit pun sangat menyukainya. Di langit, hanya kain yang ditenun oleh penenunlah yang akan dipakai oleh gadis-gadis langit. Wah, putri penenun itu secantik pelangi ya. Dan keterampilan menenun kainnya pun juga sangat. Di tempat lain, tepatnya di peternakan dan pertanian, hiduplah seorang pemuda yang dapat diandalkan. Ia bernama Gyeonwoo. Gyeonwoo dengan rajin membajak ladang di sawah setiap hari. Saat tangan Gyeonwoo mulai menyentuh ladang yang kering, maka sayuran di ladang tersebut akan tumbuh dengan cepat. Sawah yang kering pun tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, orang-orang di langit bisa makan hingga kenyang dan sangat berterima kasih atas kerja keras Gyeonwoo. Hari musim semi pun tiba. Cuaca menjadi hangat dan bunga mulai bermekaran di taman langit. Gyeonwoo dan Jiknyong pun pergi melihat bunga-bunga itu. Ketika tiba di taman, Gyeonwoo melihat Jiknyong dan ia langsung jatuh cinta. Nama saya Gyeonwoo. Semua orang menyebutnya demikian karena saya pembajak yang baik. Siapa namamu? Saya Jiknyong. Semua orang menyebutnya demikian karena saya pembuat tenun yang bagus. Keduanya pun saling jatuh cinta. Suatu hari, Kaisar Langit mendengar cerita tentang dua orang yang saling jatuh cinta. Jiknyong menyukai Gyeonwoo? Ya, dia adalah pemuda yang kuat dan rajin. Jika itu benar, maka mereka akan cocok. Panggil mereka berdua untuk menikah. Mendengar kata-kata kaisar, orang-orang di langit pun senang. Semua orang di langit pun sibuk mempersiapkan pernikahan Gyeonwoo dan Jiknyong. Mereka bekerja untuk membuat kue beras yang enak dan pakaian yang indah dari kain berwarna-warni. Dan akhirnya upacara pernikahan Gyeonwoo dan Jiknyong pun tiba. Langit yang cerah, bintang yang berkelap-kelip, para peri di langit, semuanya memberkati pernikahan keduanya. Gyeonwoo dan Jiknyong hidup seperti Romeo Juliet, berjalan di taman langit sambil berpegangan tangan setiap hari. 2 hari berlalu, ternyata pekerjaan mereka menjadi terabaikan. Sawah dan ladang ditumbuhi rumput liar, biji-bijian, dan sayur-sayuran habis. Debu menumpuk di alat tenun dan kain linennya pun juga hilang. Akhirnya orang-orang langit yang merasa khawatir menceritakan hal ini pada Kaisar. Saat mengetahui hal itu, Kaisar Langit marah dan memanggil Gyeonwoo dan Jiknyong. Sekarang, pergilah Gyeonwoo ke langit bagian timur dan Jiknyong pergi ke langit bagian barat. Kalian jangan pernah bertemu lagi. Ketika Gyeonwoo dan Jiknyong menangis memohon pengampunan, Kaisar merasa terguncang. Kemudian Kaisar akhirnya mengizinkan Gyeonwoo dan Jiknyong untuk melihat satu sama lain melalui Bima Sakti pada malam Tanabata, hanya 1 hari dalam setahun. Di hari yang cerah, segeralah keduanya harus berpisah. Jaga dirimu baik-baik. Suatu saat
kita bisa hidup bersama. Keduanya pun berpegangan tangan dan mengucapkan selamat tinggal. Air mata langsung membasahi pipi mereka tanpa henti. Sambil menunggu hari pertemuan mereka tiba, Jiknyo dengan rajin menganyam di ujung langit barat, sedangkan Gyeonwoo dengan bersemangat membajak sawah di ujung langit timur. Ketika hari itu tiba, Gyeonwoo dan Jiknyo berlari ke Bima Sakti. Namun ternyata Bima Sakti begitu luas sehingga mereka tidak bisa melihat wajah satu sama lain dengan baik. Suara sedih pun bergema dari sisi lain Bima Sakti. Gyeonwoo dan Jiknyo meneteskan air mata sambil memanggil nama satu sama lain. Gyeonwoo, Jiknyo. Air mata itulah yang kemudian menjadi hujan dan jatuh ke tanah, hingga menyebabkan sungai meluap dan pegunungan tergenang air. Hewan-hewan di hutan pun kehilangan tempat tinggal mereka. Tolong, tolong aku, tolong aku. Karena hal itu, ketika hari pertemuan Gyeonwoo dan Jiknyo tiba, para hewan di hutan menjadi sangat khawatir. Bagaimana kalau ada banjir tahun ini? Saya khawatir tentang itu juga, tapi saya kasihan dengan Gyeonwoo dan Jiknyo. Saat itu di atas pohon, burung gagak dan burung murai berkata, bagaimana jika kita membuat sebuah jembatan di Bima Sakti? Wow, itu ide yang bagus. Dengan begitu, Gyeonwoo dan Jiknyo tidak akan menitikkan air mata dan hujan tidak akan turun lagi. Akhirnya, hari itu pun tiba. Kumpulkan semuanya. Ayo bangun jembatan di atas Bima Sakti. Di atas Bima Sakti, burung gagak dan burung murai berkumpul seperti awan. Kemudian mereka saling menggigit ekor dan menyatukan sayap mereka untuk membuat jembatan yang panjang. Jembatan cinta yang indah yang membuat Gyeonwoo dan Jiknyo bertemu. Ayo seberangi Bima Sakti. Gyeonwoo dan Jiknyo pun berlari di atas jembatan yang dibuat oleh burung gagak dan burung murai tersebut. Jiknyo, Gyeonwoo. Setelah itu tidak ada lagi tetesan air mata di hari pertemuan mereka. Air mata yang ditumpahkan oleh Gyeonwoo dan Jiknyo adalah air mata kebahagiaan yang hanya membasahi tanah dengan rintikan air hujan. Somebody call me Raymond. Somebody call me Word. 난 신경 쓰지 않을래.